Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih karena Tuhan senantiasa menepati janji-Nya. Setiap doa yang kita mohonkan kepadanya senantiasa didengarkannya. Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya dalam situasi dan kondisi apapun. Allah hanya meminta kepada umat-Nya untuk menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dalam kesungguhan dan ketekunan. Marilah kita beribadah dengan sukacita dan dengan hati yang bersih berjumpa dengan Allah dalam kemuliaan-Nya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 14, bait yang pertama dan kedua, Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur terbulat hati karena kasih-Mu besar. Umat milik Allah yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku.
suci dan teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan di dalam surat Roma pasalnya yang keempat, ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Menyadari segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita merenungkan apa yang telah kita lakukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja telah melukai Tuhan dan sesama kita. Kini mari kita masuk dalam saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara, kita sampaikan segala pengakuan kita itu kepada Tuhan secara pribadi, dan saya akan menutup di dalam doa. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, anak-anak yang Kau kasihi. Kami seringkali mengecewakan hati-Mu Tuhan, dan Engkau telah mendengar segala pengakuan pribadi kami. Mari jamahlah hati kami, perbaharuilah kami ya Tuhan, sehingga kami semakin mampu menjalani kehidupan yang berpadanan dengan panggilan-Mu itu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menyambut berita anugerah. Kita bangkit berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengampunan dosa telah diberikan, dan marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam surat Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai 28. Surat Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai 28 yang demikian firman-Nya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kasih-Nya
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipersilahkan untuk kembali duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan Alkitab kita. Dan setelah Alkitab kita siap, mari bersama-sama kita membuka Daniel pasal yang ke-6, ayat 7 sampai 12. Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 7 sampai 12. Kita membutuhkan tuntunan dari Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan ini. Oleh sebab itu sebelum mulai membacanya, mari Bapak, Ibu, dan saudara kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih berkenan untuk menyapa setiap kami anak-anak-Mu. Meskipun peribadahan kami lakukan secara virtual, tetapi kami meyakini bahwa jamahan Tuhan berlaku atas setiap kami. Dan firman Tuhan akan kami baca ya Tuhan. Kami yakin betul bahwa apa yang akan kami dengar, kami baca, itu merupakan alat di tangan Tuhan untuk menopang, untuk menghibur setiap kami anak-anak-Mu yang sedang menjalani situasi yang penuh dengan pergumulan. Oleh sebab itu mari Engkau khususkan firman Tuhan ini bagi setiap kami. Roh Kudus-Mu biarlah itu bekerja di dalam hati kami, membuka mata hati kami untuk dapat melihat apa yang Tuhan kehendaki dari firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Sedangkan hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan firman, ia tentu penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu mari Tuhan urapi dia, sehingga apa yang ia sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan, melalui setiap apa yang sudah ia persiapkan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah firman yang sejati itu, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Daniel pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 12. Saya bacakan untuk kita sekalian demikian firman Tuhan. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu, dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam keadaan sehat dan sukacita.
Pada hari ini kita bertemu kembali secara virtual setelah sekian lama kita bertatap muka. Kali ini atau di minggu-minggu ini kita harus kembali melakukan rekaman untuk peribadahan. Tentu bagi sebagian kita ini mendatangkan kesedihan atau kekhawatiran. Tetapi jangan biarkan situasi dan keadaan ini merampas sukacita kita. Kita tetap beribadah, kita tetap mendengar firman Tuhan, kita tetap berdoa bersama, dan kita percaya bahwa Tuhan akan berkarya secara luar biasa buat kita semua, terkhusus bagi jemaat kita. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya berharap kita semua dapat kembali bertatap muka dan melangsungkan peribadahan di gereja Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika berada dalam kesulitan, tekanan, atau masalah berat, biasanya orang mudah sekali undur dan melupakan Tuhan. Mengapa demikian ya? Karena mata jasmani kita senantiasa tertuju kepada besarnya masalah dan bagaimana cara kita mengatasinya. Baru setelah semua jalan terasa buntu dan persoalan semakin kusut, biasanya baru orang datang kepada Tuhan dan berharap terjadi mukjizat yang membalikan situasi sehingga kita keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi. Daniel yang pada pagi hari ini bersama-sama kita baca kisahnya adalah salah satu tokoh besar di Alkitab yang pernah melewati masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya. Bahkan kalau boleh saya katakan mengancam jiwanya. Kala itu para pejabat tinggi pemerintahan Darius berusaha untuk mencari alasan, menuduh Daniel, menyalahkan Daniel dengan meminta raja mengeluarkan surat ketetapan, melarang semua orang menyembah Tuhan, dewa, atau manusia lain kecuali kepada raja. Dan bagi yang melanggar akan dilemparkan ke gua singa. Mereka tahu bahwa ini adalah satu-satunya kelemahan Daniel. Bukan kelemahan bagi kita, justru sebuah kelebihan karena Daniel adalah orang yang taat kepada Tuhan dan tidak akan mungkin meninggalkan kegiatan peribadahannya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam cerita Daniel ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mundur sejenak dan memahami konteks di mana Daniel hidup. Setelah kematian Raja Belshazzar, kerajaan Media dibagi menjadi dua, yaitu Media dan Persia. Darius adalah orang Media yang diangkat menjadi raja. Sebagai penguasa, ia mengangkat kurang lebih 120 wakil raja di kerajaan itu. Dan yang menjadi komandan atas mereka adalah 3 orang pilihan. Dan salah satu dari 3 orang pilihan itu adalah Daniel. Siapa Daniel ini? Mengapa dia bisa sampai pada posisi tinggi di kerajaan itu? Daniel sebetulnya adalah tawanan perang yang ditangkap oleh Nebukadnezar dan bersama dengan orang-orang Yahudi dari golongan atas lainnya diangkut ke Babel untuk dididik dan dipekerjakan di dalam pemerintahan. Daniel bekerja di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, Belshazzar, dan Darius. Jadi dia melewati 3 pemerintahan dari tahun 605 sampai kurang lebih 536 sebelum Masehi. Dalam bahasa Ibrani nama Daniel berarti Tuhanlah hakimku. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan, tanggung jawab, kerja keras menjadikan Daniel sangat disukai oleh raja. Karena apapun yang dikerjakan oleh Daniel berhasil. Ia seorang yang memiliki integritas, oleh sebab itulah ia mudah mendapatkan kepercayaan, baik pada kerajaan Babel maupun kerajaan Media, walaupun statusnya sebagai orang buangan. Tentu tidak dapat kita pungkiri bahwa Allah memberikan hikmat, memberikan kemampuan, memberikan kebijaksanaan, pengetahuan
kepada Daniel, misalnya di dalam hal menafsir mimpi dan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Karena itu semua hasil kerjanya melampaui para pejabat tinggi dan wakil raja yang lainnya. Rupanya Bapak Ibu dan Saudara, seperti yang juga kita temukan di Indonesia, seorang yang bekerja keras dan jujur tidak selalu disukai oleh orang banyak. Dan dalam kasus ini Daniel sama sekali tidak disukai oleh sebagian besar pejabat tinggi dan wakil raja. Mereka iri kepada Daniel karena Daniel lebih mendapatkan perhatian raja dibandingkan dengan mereka. Dan dalam banyak kali raja memuji-muji pekerjaan Daniel. Oleh sebab itu mereka mencari cara untuk menjatuhkan Daniel, tetapi berkali-kali hasilnya nihil. Mereka tidak berhasil. Meskipun demikian, ada satu hal yang dianggap sebagai kelemahan oleh para musuh Daniel, yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu kesetiaan Daniel kepada Allahnya. Tidak akan mungkin Daniel meninggalkan Allah, tidak akan mungkin Daniel meninggalkan peribadahannya. Oleh sebab itu, itulah yang justru dipakai oleh orang-orang ini untuk menjebak Daniel. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita tahu akhir dari cerita ini bahwa Allah kemudian menyelamatkan Daniel dari gua singa. Karena memang hukuman dari pelanggaran yang sudah dibuat itu adalah dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel bersaksi di sana bahwa Allah mengunci mulut-mulut singa itu sehingga ia kemudian berada di tengah-tengah singa dalam kondisi sehat dan damai sejahtera. Dan ini sekaligus juga menyenangkan hati raja, karena sesungguhnya raja sama sekali tidak menyangka bahwa kebijakannya itu dijadikan sebagai jebakan untuk Daniel. Dan ia bersuka cita karena Daniel ternyata hidup, Daniel ternyata selamat, dan bahkan raja kemudian mengagumi Allah yang disembah oleh Daniel. Dan inilah yang menjadi kesaksian Daniel, bahwa Allah yang ia sembah bukan Allah sembarangan, tetapi Allah yang sungguh-sungguh memiliki kuasa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Daniel yang kita baca pada hari ini? Saya mencatat ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketaatan kepada Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya harus menempati tempat yang paling utama. Apa maksudnya? Maksudnya, Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar dari seorang Daniel bahwa di dalam kondisi terancam sekalipun, di dalam kondisi meregang nyawa sekalipun, ketaatan kepada Allah itu menjadi yang nomor 1. Mengapa Daniel mengutamakan hal ini? Karena ia percaya sungguh bahwa kehidupannya berada di tangan Allah. Dan kalau ia kehilangan ketaatannya kepada Allah, apalagi yang tersisa kepadanya. Oleh sebab itu, Daniel tetap percaya, Daniel tetap taat kepada Allah. Dan di dalam ketaatan itulah Allah bertindak menyelamatkan dia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang di dalam kita menghadapi berbagai rupa persoalan di dalam kehidupan, baik itu yang ringan maupun yang berat, seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan kepada kita diperhadapkan tembok yang sangat tebal, tidak bisa kita tembus, tidak ada solusi dalam menghadapinya, kita ditantang untuk berani percaya. Bapak Ibu dan Saudara, berani percaya itu artinya berani mengambil tindakan iman. Artinya mengharapkan sesuatu yang bagi manusia tidak ada kepastian di dalamnya. Nah, ini berat Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa begitu? Karena kita sudah terbiasa mengandalkan sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita raba, sesuatu yang bisa kita dengar. Tetapi kali ini kita diminta oleh Tuhan untuk berani percaya kepada sesuatu yang sebetulnya belum kita lihat.
kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita bahkan tidak tahu akhir dari cerita yang sedang kita jalani ini. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa di dalam menjalani kisah ini kita tidak sendirian, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan mengeluarkan kita dari situasi yang sulit. Berani percaya kita sebut sebagai iman. Mengapa? Karena ia tidak hanya sekedar melibatkan rasa percaya, tetapi juga melibatkan tindakan-tindakan percaya. Tindakan-tindakan percaya ini membuahkan tingkah laku, membuahkan sikap, etos yang menunjukkan bahwa kita punya sesuatu yang kita pegang, sehingga kita tidak takut, kita tidak khawatir, kita tetap firm, kita tetap mantap di dalam menjalani kehidupan. Padahal sesungguhnya mungkin orang melihat kita, tidak ada yang bisa kita harapkan, tidak ada yang bisa kita andalkan. Tetapi di dalam hati kita, kita percaya bahwa Allah begitu nyata menggandeng kita dan menyertai kita melewati saat-saat sulit itu. Oleh sebab itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, dari kita, dari setiap orang percaya, dituntut sikap integritas. Saya sudah berkali-kali mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara apa integritas itu. Integritas itu adalah sikap percaya, sikap iman, sikap taat kita di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan di hadapan Tuhan? Sebab terkadang ada banyak orang yang hanya taat di hadapan manusia. Ketika kita taat di hadapan manusia, seakan-akan kita taat kepada Tuhan. Tetapi ketika kita sendirian, ketika kita hanya berada di hadapan Tuhan, kita kemudian merasa tidak takut lagi karena kita merasa tidak ada yang mengawasi kita, tidak ada yang melihat kita. Dan disitulah kita melakukan penyelewengan-penyelewengan, kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Padahal justru pada saat kita sendirian itulah kita berdua dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang melihat kita. Dan biasanya pada saat itulah manusia jatuh, manusia tidak mampu mengontrol dirinya, dan kemudian justru melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang berintegritaskah kita? Ini sebuah pertanyaan kritis yang harus selalu kita pertanyakan di dalam kehidupan kita melayani Tuhan. Sebab banyak di antara kita yang mengaku sebagai orang-orang kepunyaan Tuhan, orang yang taat, orang yang hidup di jalan Tuhan, ternyata ia hanya melakukannya di hadapan manusia. Ketika ada banyak orang menyaksikan kehidupannya, ia begitu taat, ia begitu setia, ia kelihatan orang baik-baik saja, ia tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, pertanyaannya, apakah itu juga yang menjadi etos hidupnya ketika ia seorang diri? Ia tidak dilihat oleh banyak orang. Adakah ia masih tetap menunjukkan kehidupan yang semacam itu? Tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan, dan lain sebagainya. Mari kita terus pertanyakan pertanyaan ini di dalam hati kita. Sudahkah kita menjadi orang yang berintegritas? Jika memang ya, hidup kita berpadanan dengan panggilan dan kita tidak munafik di dalam menjalani kehidupan, maka percayalah bahwa pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya bagi kita. Sebab di dalam kesaksian Alkitab dikatakan bahwa Tuhan dengan sukacita menolong setiap anak-anaknya yang percaya dan setia kepadanya. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, doa dan peribadahan menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam hidup orang percaya. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa doa dan ibadah merupakan penghubung Allah dengan kita. Terhubung kepada Allah menjadi kekuatan orang percaya menghadapi tantangan dan kekhawatiran. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan ibadah, meninggalkan doa kita, apapun situasinya. Dari Daniel kita belajar, Bapak, Ibu, dan saudara, Daniel berada dalam situasi yang sangat terjepit. Ia tahu bahwa kalau ia melakukannya, ia beribadah kepada Allah, maka ia akan mengalami celaka.
Bahkan di dalam peraturan itu hanya 30 hari Bapak Ibu dan Saudara. Daniel bisa saja menunda peribadahannya. Tetapi Daniel melihat peribadahan dan doa itu sebagai sesuatu yang urgent. Sebagai sesuatu yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh sebab itu Daniel tetap melakukan peribadahan meskipun pada akhirnya itu yang mencelakai dirinya. Ia kemudian terjebak, ia kemudian ditangkap dan kemudian dijebloskan ke gua singa. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam awal khotbah saya tadi saya mengatakan bahwa ada banyak di antara kita yang ketika mengalami rupa-rupa pergumulan, justru naluri kita menjauh dari Allah. Justru kita meninggalkan Allah. Mengapa demikian? Yaitu tadi, karena kita biasanya memiliki naluri untuk membebaskan diri. Dan apa yang ada pada kita, kemanusiaan kita, itulah yang kita jadikan sebagai tumpuan. Itulah yang kita harapkan dapat membebaskan kita dari situasi kita. Oleh sebab itu ketika kita berada dalam pergumulan, kita tidak pertama-tama datang bersimpuh dan kemudian berdoa kepada Tuhan. Tidak, tetapi kita memutar otak kita berupaya untuk mencari jalan keluar. Nanti setelah kondisi semakin kusut, ketika kita sudah drop, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi, barulah kita teringat, oh iya, saya punya Tuhan ya, kalau begitu sebaiknya sekarang saya datang kepada Tuhan. Sayangnya biasanya orang datang kepada Tuhan, situasi sudah sangat kusut. Memang Tuhan bisa melakukan mukjizat di dalam situasi semacam itu, tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang saya maksud di sini adalah etos beriman kita. Bagaimana kita mengandalkan Allah sebagai yang utama di dalam kehidupan kita, dan menjadi tempat pengaduan yang pertama ketika kita menghadapi situasi dan persoalan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya ketika kita menghadapi rupa-rupa persoalan di dalam kehidupan, yang pertama kali harus kita lakukan adalah bersimpuh, berlutut di hadapan Tuhan, dan kemudian menceritakan segala apa yang sedang kita hadapi. Kita berharap Tuhan memahami situasi dan kondisi kita, dan pasti Tuhan paham, dan Tuhan turun tangan di dalam menolong kita. Tuhan melakukan mukjizat. Dan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai yang pertama di dalam kehidupannya, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga bersikap demikian. Ia akan dengan ringan tangan menolong kita di dalam situasi terjepit yang mungkin sedang kita hadapi. Ini terjadi pada Daniel, ya. Tadi kesaksiannya sangat luar biasa. Ketika Daniel menempatkan Tuhan sebagai yang utama, maka Tuhan juga menaruh hatinya kepada Daniel dan memberi pertolongan kepada Daniel di saat-saat di mana ia paling membutuhkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara, apapun situasi dan kondisi yang sekarang tengah Bapak Ibu hadapi, jangan pernah tinggalkan ibadah dan doa kita. Itu yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu dan Saudara. Banyak di antara kita, jemaat Tuhan, orang-orang muda, yang ketika masa pandemi ini, masa peribadahan virtual ini, kemudian menganggap enteng peribadahan. Ketika ibadah itu direkam, dirasa sebagai sesuatu yang tidak lagi menyentuh, itu sebetulnya terletak pada bagaimana kita memahami dan menjalaninya. Kalau kita sungguh-sungguh menaruh hati di dalam peribadahan kita, saya percaya kok, apapun situasi peribadahan kita, baik itu virtual maupun tatap muka, itu tetap akan menyentuh hati kita. Tetapi biasanya, ya ketika virtual kita kemudian menjadi ogah-ogahan gitu ya, yang harusnya setiap minggu pagi kita ibadah, kemudian kita tunda-tunda, udah deh nanti aja deh. Agak siang-siang aja, ternyata siang kita harus pergi. Oh nanti aja deh, malam masih bisa gitu. Ketika malam ternyata kita ada acara lagi, sudah besok aja Senin, gak apa-apa kok, gak ada yang tahu kok. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan tahu. Tuhan melihat seberapa pentingnya Tuhan bagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara di dalam kehidupan itu Tuhan lihat. Jadi kalau Bapak Ibu memprioritaskan Tuhan, ya percaya tidak percaya Tuhan akan melihat segala apa yang kita lakukan itu. Bukan hanya sekedar yang kita lakukan, tetapi motivasi di dalam hati kita. Oleh sebab itu tempatkan Tuhan di tempat yang paling utama.
dan peribadahan kita juga demikian. Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana sikap peribadahan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita masih santun, masih sopan, seakan-akan kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan di dalam peribadahan. Dulu ketika masa pra-pandemi, sebelum pandemi, ketika kita ke gereja, bagaimana pakaian kita ketika beribadah? Kita pakai pakaian rapi, Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa? Karena kita ingin menghadap Tuhan di dalam peribadahan kita. Oleh sebab itu kita pakai baju yang terbaik. Ya, terlepas dari tentu kita juga akan dilihat oleh orang begitu ya. Tetapi kita tidak pernah pakai kaos misalnya, kita tidak pernah pakai celana pendek misalnya. Sekarang di dalam peribadahan virtual bagaimana sikap kita? Apakah berubah? Oh iya Pak, itu kan virtual Pak. Loh, ini bukan soal virtual tatap muka, tetapi soal berjumpa dengan Tuhan. Kan Tuhannya sama. Kita mau bertemu dengan Tuhan. Kenapa kok kita bertemu dengan Tuhan di rumah berbeda dengan kita bertemu Tuhan di gereja? Lalu apakah sikap ibadah kita sopan? Apakah kita misalnya mengikuti peribadahan sambil makan, sambil ngemil, sambil membaca koran atau sambil membalas pesan WhatsApp atau SMS dan lain sebagainya? Apakah kita sungguh-sungguh menaruh perhatian kita penuh kepada Tuhan? Ini menunjukkan seberapa pentingnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu hal-hal simpel Bapak Ibu dan Saudara yang bisa kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Jadi marilah peribadahan kita lihat sebagai sesuatu yang sangat penting, karena sebetulnya peribadahan itu merupakan cerminan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tempatkan Tuhan sebagai yang utama, maka Ia juga akan menempatkan kita di dalam perhatiannya. Kemudian hal yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, iman dan keteguhan hati orang percaya menjadi kesaksian atas kuasa Allah. Tadi kita melihat bagaimana luar biasanya Daniel yang keluar dari gua singa tanpa terluka sedikit pun, dan raja melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Raja kemudian mengakui bahwa Allah Daniel adalah Allah yang luar biasa, yang menjagai dia, yang tidak membiarkan dia terluka. Pengakuan ini menjadi puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu percaya tidak percaya, upaya kita di dalam menghadapi persoalan hidup, upaya kita di dalam menyelesaikan pergumulan-pergumulan hidup kita, itu dilihat oleh orang-orang yang ada di sekeliling hidup kita. Dan itu menjadi kesaksian. Apakah kita panik? Apakah kita tetap tenang? Apakah kita tetap berdoa dan beribadah kepada Tuhan? Apakah kita tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam masa-masa itu? Semua itu menjadi kesaksian untuk setiap orang yang ada di sekeliling hidup kita. Saya sudah sering menceritakan kepada Bapak Ibu dan Saudara, ada beberapa orang yang katekisasi, belajar agama Kristen, dan ketika saya tanya, kenapa kok mau menjadi orang Kristen? Jawabannya sangat simpel, karena saya melihat kehidupan orang Kristen di sekitar saya. Saya melihat kok mereka sepertinya tidak pernah takut, mereka sepertinya tidak pernah khawatir, mereka punya persoalan tetapi mereka bisa menghandle-nya dengan baik. Mereka sangat tenang di dalam menghadapi persoalan. Sepertinya mereka begitu percaya bahwa Allah itu berkuasa sehingga bisa menyelesaikan persoalan mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ini kesaksian yang luar biasa yang bisa juga terjadi pada kehidupan setiap kita. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kami, saya dan keluarga menghadapi pergumulan yang berat, Bapak Ibu dan Saudara-saudara juga bisa belajar. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus pun dikuatkan oleh pergumulan-pergumulan yang kami alami. Kami punya beberapa rekan yang dekat dengan kami yang tidak seiman, tetapi mereka bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, mereka bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, dan kemudian mereka bisa mengatakan, wah kamu benar-benar disayang Tuhan ya, kamu bisa lewat dari persoalan-persoalan ini. Bapak Ibu dan Saudara, sadar tidak sadar, itu adalah kesaksian kita. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, jangan panik. Kita jalani dengan iman. Karena di dalam iman itulah Tuhan sebetulnya ingin menjangkau orang-orang yang ada di sekeliling kehidupan kita. Dengan iman yang firm itulah Tuhan ingin menjamah hati setiap orang yang ada di sekeliling kehidupan kita. Dengan demikian,
kita menjadi saksi Tuhan melalui perjalanan hidup yang mungkin penuh dengan pergumulan, tetapi di dalamnya Tuhan berkarya secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetaplah taat apapun situasinya, tetaplah berdoa, karena doa itu yang menunjukkan keintiman kita dengan Tuhan. Doa itu membuat kita semakin mantap menjalani hari-hari kita. Dan biarlah ketaatan itu disaksikan oleh banyak orang yang ada di sekeliling kehidupan kita dan juga menguatkan mereka. Selamat bersaksi, menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Bersama-sama kita membawa pokok-pokok pergumulan jemaat Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau pada saat ini Tuhan mengumpulkan kami di ruang virtual ini untuk bersekutu, mendengar firman Tuhan, bahkan berdoa bersama-sama. Kami meyakini itu merupakan kekuatan yang Tuhan hadirkan di dalam masa pandemi yang sedang kami jalani ini. Kami percaya Bapa di dalam surga bahwa Engkau hadir di dalam setiap ruang di mana kami ada untuk menguatkan, menghibur, menopang setiap kami di dalam masa-masa yang sulit ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami membawa pokok-pokok doa kami. Secara khusus kami mengingat saudara-saudara kekasih kami yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami mengingat saudara Ine Sunarto, Ibu Rini Larastiati, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah Jumadiono, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Leksono M. Saleh,
Bapak Widananto, Ibu Deborah Susilowati Sukadis, Ibu Ruswadi, Ibu Deliana Tobing, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Suseno Widyonarko, Bapak Parti Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, Ibu Harlina Prasetyati, Bapak Handoko dan Penatua Ernita Fujiandani, Bapak Stephen Delhaye, Saudara Samuel John Rudolph Delhaye, Saudara Daniel John Rudolph Delhaye, dan Ibu Febrin, Ibu Tri Puji Astuti, dan Saudara Teresia Gabriela, Bapak Marlis Tanamal dan Saudara Juan Tanamal, Ibu Niken Widawati dan Saudara Tasya Amani Putri, Bapak Senjata Ginting Suka beserta dengan keluarga yaitu Ibu Rita Ginting, Saudara Mesias dan Saudara Priscilla, Saudara Astri Widyaningsih, Bapak Doni Indra Kusuma, Ibu Rina Gianti, Ibu Jessica Emilia Putri, dan mungkin juga saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tetapi kami ketahui berada di dalam kelemahan tubuh. Mari Engkau berkenan untuk melawat saudara-saudara kekasih kami ini satu persatu. Engkau tahu apa kebutuhan mereka Tuhan, Engkau menjadi gembala atas mereka. Mari Engkau pakai segala obat-obatan, makanan, minuman, bahkan pendampingan keluarga yang dengan penuh kasih merawat melayani mereka. Kesemua itu boleh mereka pahami sebagai pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya, menolong dan memulihkan mereka. Mari ya Tuhan, segala sarana itu boleh Tuhan berkati, sehingga cepat atau lambat semua sarana itu Tuhan pakai untuk memulihkan saudara-saudara terkasih kami ini. Iman percaya mereka kami serahkan sepenuhnya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Biar mereka dimampukan untuk terus berharap akan kesembuhan yang sejati dari Engkau sendiri. Pada saat ini kami juga mengingat akan keluarga-keluarga dari jemaat Tuhan. Kami mengingat Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, dan Ibu Enda Hayuni Wulandari. Mari Tuhan juga tutup bungkus mereka dalam kuasa Roh Kudus, dan kesembuhan Tuhan kiranya boleh terjadi di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan perawatan mereka, segala sarana kesembuhan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mengingat para adiuswa di gerejamu ya Tuhan. Mari Kau berkati terkhusus mereka yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Ibu Kusnandiah Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Sukarti, Ibu Sih Burwani Rahayu, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak Esparmun, dan seluruh adiuswa di gereja kami. Mari Tuhan melawat mereka satu persatu dan memberi pertolongan dan kesehatan. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa setia mendampingi mereka siang dan malam, menjagai dan menolong mereka beraktivitas. Dan pertolongan Tuhan itu menjadi kesaksian yang indah, bahwa sampai putih rambut kami, Kau adalah Allah yang tetap setia menjagai kami siang dan malam. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan para orang tua kami ini ke dalam tangan Tuhan untuk Tuhan peliharakan. Pada saat ini secara khusus kami juga mengingat jemaat yang sedang mengalami berbagai macam pergumulan. Mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mencari pasangan hidup yang sepadan, mereka yang sedang menanti kehadiran buah hati, baik mereka yang sedang menjalani kehamilan mereka maupun keluarga-keluarga yang sedang menunggu datangnya buah hati di dalam kehidupan berkeluarga. Kiranya Tuhan melawat dan menolong setiap mereka. Jemaat-jemaat yang undur diri dari persekutuan oleh karena rupa-rupa pergumulan yang mereka hadapi, baik itu permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi, persoalan-persoalan yang lain, kiranya Tuhan menolong. Tuhan mengetuk hati mereka, mengingatkan mereka
bahwa justru dekat dengan Tuhan, dekat dengan jemaat Tuhanlah mereka akan merasakan kehangatan keluarga besar yang senantiasa menyemangati dan memperhatikan segala apa yang mereka jalani di dalam kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Bapa di dalam surga, kami juga pada saat ini mengingat jemaat-jemaat Tuhan, GKJ Kanaan khususnya, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia wilayah Sawangan, yang sampai pada saat ini masih bergumul di dalam proses perizinan dan pembangunan rumah ibadah. Kiranya Tuhan menolong setiap tim yang sudah dikhususkan untuk mengerjakan tugas ini. Tuhan menyemangati mereka dan kami percaya bahwa karya Tuhan luar biasa pada waktunya Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang indah bagi mereka. Kami pada saat ini juga terus berdoa bagi para korban COVID-19, para medis yang ada di garis terdepan untuk menolong para peneliti obat COVID-19 dan pemerintah yang mengatur situasi dan kondisi masa pandemi di Indonesia ini. Mari Tuhan kiranya beri hikmat, beri kesabaran, beri kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka di dalam menjalankan tugasnya masing-masing boleh melakukannya dengan sukacita di dalam pertolongan Tuhan. Berkat-Mu bagi para pemimpin bangsa kami, hikmat-Mu juga kiranya ada pada mereka di dalam mereka memerintah bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, tibalah saatnya memberikan persembahan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Adapun tata cara persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera di layar kaca Anda. Dapat juga disampaikan kantor gereja atau melalui majelis wilayah masing-masing. Nats pembimbing terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan nyanyian persembahan terambil dari Kidung Jemaat 367, bait pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu
yang tidak putus-putusnya dalam kehidupan kami. Segala kebutuhan kami Tuhan cukupkan, sehingga kami tidak berkekurangan. Terima kasih ya Tuhan. Kini kami membawa persembahan syukur yang asalnya juga dari-Mu sendiri. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Jadikanlah benda-benda mati ini menjadi hidup dan berguna untuk mencukupkan segala kebutuhan pengelolaan gereja-Mu. Mohon pertolongan-Mu ya Allah, agar kami mampu menggunakan harta benda yang kami kumpulkan ini untuk mewujudkan kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkan, melalui pelayanan dan kesaksian di tengah masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kini lanjutkanlah ibadah saudara dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Naikkan doa tangan, Yesus pasti berkenan. Doa itu perintahnya, Ia tak menolaknya. Maharaja Dialah, tak terbatas kuasanya. Minta saja apapun, pasti sanggup Tuhanmu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.